Selamat datang di malam kelam, tempat di mana kisah nyata tak hanya meninggalkan jejak, tetapi juga bayangan yang terus membekas di pikiran. Malam ini, aku ingin membacakan sebuah kisah dari seorang perempuan. Ia bernama Dina, seorang gadis sederhana yang di awal tahun 2000-an bekerja di sebuah rumah besar milik seorang pengusaha tua. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja, tapi siapa sangka ada sesuatu yang selama ini diam, memperhatikan, dan menampakkan diri pada saat-saat tak terduga. Kisah ini terjadi ketika Dina baru seminggu bekerja di rumah tersebut. Tugasnya sederhana, membersihkan lantai atas rumah yang jarang dihuni. Tak ada orang yang tinggal di lantai atas. Semuanya kosong. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat membuka pintu salah satu kamar paling ujung, Dina mendapati pemandangan yang membuatnya langkahnya terhenti. Ruangannya gelap dan agak berdebu. Namun, dari sela pintu yang terbuka, ia bisa melihat ruangan yang lain, seperti ruang makan yang terhubung ke dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria duduk diam di salah satu kursi makan. Pakaiannya putih bersih, baju koko dengan sarung kotak-kotak coklat. Tubuhnya tegap, duduk menghadap ke meja. Tapi yang membuat Dina menahan nafas adalah karena sosok itu tidak memiliki kepala. Dina mundur perlahan, tubuhnya gemetar, matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Sosok tanpa kepala yang seolah tahu bahwa dia sedang diperhatikan meski tak punya mata untuk melihat. Dengan sisa tenaga, Dina menutup pintu itu perlahan dan berlari turun tanpa menoleh ke belakang. Setelah kejadian itu, Dina tak berani naik ke lantai atas lagi selama beberapa hari. Namun, tugas tetaplah tugas. Minggu berikutnya, ia kembali dipanggil untuk membersihkan kamar yang lain. Kamar berikutnya terletak di sisi berlawanan dari tangga. Saat Dina masuk, semuanya terasa biasa saja. Hingga saat ia sedang mengelap lemari kayu tua di sudut ruangan, dia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Perlahan, Dina menoleh. Dan kali ini, yang berdiri di dekat pintu adalah seorang nenek. Rambutnya panjang, sebagian memutih, tergerai tanpa ikat. Wajahnya penuh keriput, dengan tatapan yang kosong. Ia mengenakan kebaya lama, warna krem, dan rok batik yang sudah pudar. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menatap Dina tanpa ekspresi. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Dina kembali berdiri. Kaki nenek itu
tidak menyentuh lantai. Ia melayang sedikit dan menghilang begitu saja saat Dina menutup matanya. Sejak saat itu, Dina tak pernah kembali lagi bekerja di lantai atas. Dan beberapa bulan kemudian, ia memutuskan berhenti bekerja di rumah itu. Katanya, mereka yang tinggal di rumah besar itu dulu sudah banyak yang tiada. Tapi entah kenapa mereka masih betah di sana. Menunggu, menjaga, atau mungkin mencari teman baru. Hati-hati jika kau bekerja di rumah orang. Tak semua yang terlihat kosong benar-benar kosong. Kadang ada yang memperhatikan meski tak punya kepala. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini. Jika kalian pernah mengalami kejadian seperti ini, jangan ragu untuk berbagi ceritamu di malam kelam. Jika cerita ini membuatmu merasakan dinginnya malam menembus kulitmu dan bisikan di belakangmu terdengar lebih dekat dari biasanya, maka jangan lupa tinggalkan jejakmu. Klik like, tuliskan komentarmu di bawah, dan bagikan cerita ini sebelum malam benar-benar menelanmu. Dan untuk kamu yang masih berani membuka pintu ke dunia gelap ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kau tak tertinggal setiap kali malam kelam kembali mengetuk. Itu dia, sudah waktunya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.